Kadang-kadang tuh cuman rewel minta dibikinin proposal A, B, C, D, F, G sepanjang tahun tuh minta bikinin proposal tapi kagak jadi order. Karena milenial akhirnya dunia advertising itu juga berubah seperti sekarang. Kreatif yang pertama kali memang akhirnya benar-benar terjun payung, yang namanya iklan TV itu bisa cuman di harga puluhan juta. Nama saya Anggun. Saat ini saya memiliki sebuah company dengan nama Masaru. Anak-anak ataupun beberapa klien lebih sering menyebutnya MFK. Itu juga nggak tahu. Tiba-tiba memang banyak yang menyebut dengan MFK karena kepanjangan dari Masaru Fortuna Komunika. Dan Masaru sendiri memang kita bangun untuk menjadi sebuah tempat untuk bisa mengembangkan kreativitas dan produktivitas dan mendapatkan sebuah tujuan yang memang lebih baik untuk semua yang bergabung di Masaru itu sendiri. Sebetulnya kalau untuk masuk ke dunia advertising ataupun komunikasi itu udah sekitar dari saya masih kuliah ya. Jadi lulus SMA itu pertama kalinya mungkin awalnya memang karena terdesak untuk pengen dapat uang jajan lebih ya. Jadi ikut-ikutlah yang namanya PRJ waktu itu. Ya memang startingnya tuh dari saya jadi SPG waktu itu untuk sebuah perusahaan jamu Nyonya Menir. Itu proses awal. Saya ikut interview, kemudian akhirnya kepilih dan jaga PRJ selama 1 bulan. Nah dari situlah mulai melihat yang namanya dunia komunikasi, ya kan? Karena pada saat kita training itu kita diajarkan mengenai apa kelebihan dari sebuah produk dan cara jualan kepada customer seperti apa. Dan pada saat kita menjadi sales promotion girl itu juga kita berhadapan dengan banyak orang ya, karena di PRJ sendiri kan banyak banget orang yang datang, dan mungkin karena produk yang saya pegang itu adalah jamu ya, which is yang memang datang itu kebanyakan para pengusaha-pengusaha dari luar kota ataupun para pemegang brand gitu, jadi banyak komunikasi. Nah dari situ akhirnya tertarik untuk mendalami lebih jauh sampai setelah selesai kuliah tuh ditawarin secara tidak langsung pada saat saya lagi jaga pameran di JCC. Waktu itu ada yang saya pegang produk Danamon, saya lagi presentasi, dan kebetulan yang saya presentasikan itu adalah salah satu direktur dari perusahaan advertising agency gitu. Jadi pada saat dia melihat saya presentasi, dia bilang, kamu bagus nih presentasinya, boleh deh kamu mampir ke kantor saya untuk wawancara dan interview. Akhirnya setelah selesai kuliah itu memang tanpa proses mengajukan CV dan lain-lain udah diterima di perusahaan advertising agency di Tamrin waktu itu kantornya. Nah dari situ udah mulai 3 bulan kemudian dapatkan klien sendiri. Pertama klien yang saya dapat tuh Bank Syariah Mandiri, itu ulang tahun milad yang ketiga Bank Syariah Mandiri, dan alhamdulillah sampai sekarang itu klien masih menjadi klien sampai sekarang. Sampai akhirnya tuh saya udah kagak boleh masuk lagi tuh ke Bank Syariah Mandiri karena udah Bu Anggun lagi gitu, walaupun udah berganti-ganti PT yang saya bawa, tapi muka saya tuh udah nggak boleh nongol lagi lah di Bank Syariah Mandiri karena sekarang mereka udah tahun ke-18 ya, jadi udah mungkin saya harus istirahat dulu gitu. Jadi selama 1 tahun ini saya udah tidak menerima pekerjaan dari Bank Syariah Mandiri gitu, sampai akhirnya masuklah ke beberapa perusahaan komunikasi yang lain. Jadi dari mulai advertising agency, saya nyemplung ke TV station juga. Waktu itu saya ikut saya keterima di MTV. Setelah dari MTV saya masuk juga ke event organizer, yang benar-benar event organizer, dan production house juga saya di Fremantle Media. Memang roadmapnya tuh sudah terbentuk ya, jadi saya mencoba di perusahaan event organizer, production house, majalah, TV, sampai di advertising agency. Dan memang saya tidak pernah tertarik untuk ke client side ya kan, walaupun saya bekerja di perusahaan advertising agency Jepang waktu itu selama kurang lebih hampir 7 tahun, dan saya pegang produk-produk dari Jepang tuh yang memang
billingnya tuh setahun tuh bisa puluhan miliar bahkan sampai ratusan miliar gitu, tapi nggak pernah tertarik gitu untuk pindah ke client side gitu, karena saya pasti bosen banget kayak misalnya pegang satu produk kulkas gitu selama sekian tahun, atau lipstick gitu kan, hanya fokus ke lipstick aja, atau misalnya mobil fokus ke mobil aja gitu. Sedangkan pada saat saya di advertising agency ataupun di komunikasi company kan kita bisa banyak pegang beberapa klien, kita banyak tahu cerita dari masing-masing brand itu sendiri, historinya seperti apa, jadi itu lebih dinamis lah gitu. Kalau yang paling berkesan itu pada saat kita tuh bisa memberikan sebuah solusi buat problemnya si klien. Contoh kayak misalnya dia tuh baru masuk ke Indonesia ya kan. Waktu itu kita pegang sebuah brand dari Jepang yang memang itu baru pertama kali mau masuk ke Indonesia. Itu long research ya kan. Kita research itu dari mulai packaging colornya harus seperti apa, dan itu kita tuh bikin sebuah packaging aja tuh sampai berapa kali ya, kayaknya hampir 100 desain yang saya bikin, 100 desain yang kita bikin, dan dari 100 desain itu hanya untuk satu versi packaging, belum untuk dalamnya packaging tersebut. Jadi memang dalam 1 tahun tuh kita benar-benar ngegodok si produk ini sampai akhirnya kita tes cetakannya di pabrik, dan pabriknya waktu itu memang tidak ada di Indonesia, pabriknya ada di Thailand. Jadi memang tim saya juga berangkat ke Thailand untuk cek di factory-nya. Itu dites printnya seperti apa, warnanya, kemudian produknya dites ke bahan produknya sendiri seperti apa, sampai akhirnya approve. Kemudian kita mulai survei ke customer, apakah desain yang kita bikin itu KPI-nya, message-nya itu terdeliver sesuai dengan ekspektasi kita. Kita buat sebuah FGD, kita bikin research dulu, sampai akhirnya produk itu launching, ada di rak supermarket seluruh Indonesia tuh kayak wah itu desain gua gitu kan. Terus dipakai oleh seluruh ibu-ibu di Indonesia, bayi-bayi di Indonesia gitu. Itu kayak ada satu historical yang memang kita bisa banggakan itu, bahwa ini produk lahir dari pertama kali gimana kita bikin sebuah garis dari desain itu. Kita bisa ngomong ke orang-orang, lo tau nggak nih arti garis biru ini apa ya kan, itu adalah sebuah siluet gitu, ini warna rainbow tuh kayak gimana. Jadi ada sebuah kebanggaan lah pada saat kita bisa menciptakan ataupun menjadi bagian dari terciptanya sebuah produk. Ya, kalau dari sisi klien sih udah pasti ada, karena nggak semua klien tuh menyenangkan ya. Bahkan ada klien yang nyebelin, sangat-sangat nyebelin, cerewet ya kan, bawelnya nggak ketulungan gitu, kasarnya tuh kayak dia tuh sebetulnya bisa ngerjain sendiri, bisa ngedit sendiri, cuman tetap tolong benerin dong gitu kan. Dalam hati gue kayak ya ampun, lo cuman menghapus tanda titik menjadi koma aja, kenapa sih nggak dikerjain sendiri gitu ya, segitu udah dikasih materi PowerPoint-nya, Excel-nya gitu kan, tapi tetap aja rewel. Nah itu pernah tuh, waktu itu saya tuh sampai udah saking hektiknya dengan kerjaan-kerjaan lain, kita lagi roadshow ke beberapa kota, dia masih cranky juga, sampai saya bilang udah deh mbak, kalau memang mbak nggak puas dengan kinerja saya, silahkan mbak tinggalin Mas Saru gitu. Yang dia malah ngamuk terus dia, oh gitu loh ya, sekarang lo sombong, lo nggak mau terima orderan dari gue. Ya udahlah, emang lo pikir nggak bisa gue cari agensi yang lain? Ya udah nggak apa-apa mbak, mungkin saya selalu tidak memuaskan ibu gitu kan. Udah tuh kita pikir kan ya udahlah, mungkin dia baik gitu kan, tapi tetep sampai sekarang tuh jadi klien itu udah kurang lebih dari saya di perusahaan Jepang, terus saya ke perusahaan lokal, sampai ke saya punya Mas Saru sendiri. Jadi udah hampir 7 tahun dia jadi klien saya ya kan. Kadang-kadang tuh cuman rewel minta dibikin proposal A, B, C, D, F, G sepanjang tahun tuh minta bikinin proposal, tapi kagak jadi order. Kagak jadi satu order pun gitu, karena kliennya Singapura, jadi harus banyak bikin riset, bikin proposal, kita kasih semua data ya kan, revisi segala macam, ujung-ujungnya tahun depan ya gitu. Sedangkan kita tidak pernah men-charge setiap proposal yang kita buat gitu. Jadi ya udahlah itu klien satu. Kalau rewel-rewel gitu dan dia masih ngasih order dan kita toleransi sih, saya biasanya masih saya ladenin. Sampai ada satu klien yang memang kita
kita masukkan ke jalur hukum. Bukannya kita nggak perlu klien, kita perlu klien iya. Tapi pada saat klien itu juga secara etika bisnis sudah tidak jalan, kemudian secara profesional sudah tidak ada saling menghargainya gitu. Jadi akhirnya waktu itu sih kita mengeluarkan surat somasi ya ke si klien tersebut karena dia tidak mau membayar apa yang sudah kita kerjakan gitu. Dan pada saat dia tidak mau membayar itu tidak ada bukti-bukti yang memang bisa membuat akhirnya memang dia berhak untuk tidak membayar kami gitu. Akhirnya udah kita pakai jalur hukum, kita pakai pengacara sampai akhirnya dia memenuhi tuntutan kita sih. Ya memang akhirnya kita loss dia sebagai klien kita gitu. Cuma walaupun dia perusahaan multinasional dan udah menjadi klien saya itu kurang lebih berapa ya, 4 tahun lah, 4 tahun. Cuma buat saya ya justru itu, Anda adalah klien saya selama 4 tahun dan kita sudah bernegosiasi selama 1 tahun. Kami sudah merendah serendah-rendahnya selama 1 tahun itu, tapi Anda tetap tidak bisa memberikan batas minimal yang kami minta itu. Akhirnya ya sudah, kita masuk ke jalur hukum karena buat saya tidak ada hal yang masuk akal kenapa dia sampai tidak membayar kami sih gitu. Jadi ya di sini learningnya buat teman-teman, karena akhirnya kita juga berani melakukan somasi itu karena memang diskusi dengan partnership dan semua perusahaan-perusahaan direktur yang sejenis pun gitu ya apa yang dia lakukan itu udah nggak bisa ditoleransi gitu. Jadi ya memang harus dikasih pelajaran lah gitu supaya dia tidak semena-mena juga terhadap mitra kerja ataupun vendor-vendornya. Milenial itu sebetulnya kalian tuh udah enak ya kan, karena didukung dengan sistem yang ada sekarang. Artinya milenial itu memang merubah pola kerja. Karena milenial akhirnya dunia advertising itu juga berubah seperti sekarang. Saya itu mengikuti dunia advertising sudah 15 tahun yang lalu. Pada saat klien itu bikin iklan TV itu masih yang 4 miliar, 2 miliar, itu sebuah iklan yang murah lah buat klien dengan harga segitu. Kemudian bisnis media itu juga masih masih marak lah, semua klien tuh pasang iklan di TV. Pada saat milenial masuk dengan gaya yang memang kalian sudah terbiasa dengan menggunakan kamera, sosial media, ya kan, teknologi HP juga sekarang sudah banyak kamera-kamera yang bagus. Akhirnya memang masuklah itu ke bagian dari salah satu bisnis advertising, yaitu di kreatif ya kan. Kreatif yang pertama kali memang akhirnya benar-benar terjun payung, yang namanya iklan TV itu bisa cuman di harga puluhan juta ya kan. Dan itu juga yang bikin beberapa teman yang punya PH besar itu akhirnya benar-benar harus switching gitu ya. Kalau tidak bisa ikut adjust dengan gaya sekarang, akhirnya memang mereka tidak bisa survive. Nah, milenial ini juga yang akhirnya membuat post production itu jadi tidak ada, karena dengan si milenial ini punya kemampuan video dan sekarang ada Mac ataupun ada laptop yang semua aplikasi edit itu bisa. Milenial ini bisa memberikan output yang bagus dan dalam waktu yang lebih cepat, tentunya dengan harga yang lebih efektif. Nah, cuma ada kelemahan dari si milenial ini adalah kalian tidak pernah bergabung dalam sebuah organisasi yang besar gitu, sehingga strugglingnya pada saat ada di sebuah organisasi itu adalah pengalaman yang tidak bisa dibeli dengan uang gitu. Jadi kalau kita lihat sekarang banyak CEO muda yang memang baru umur sekitar 18 tahun, 19 tahun gitu, karena mereka bisa bikin app sendiri, langsung bikin startup company, atau 25, 27. Nah, sebetulnya ada baiknya milenial ini juga setelah lulus kuliah itu mungkin first step-nya kalian coba dulu lah masuk ke dunia kapital ini ya kan, ke dunia bekerja yang memang secara struktur itu ada CEO-nya, ada komisaris, ada direktur, ada semua senior-senior.
ambillah ilmu sebanyak-banyaknya gitu. 2 tahun lah gitu, kalian tuh lihat bagaimana cara berpikirnya, cara bekerjanya, bermainnya. Kemudian CEO itu bertemu dengan CEO lain dari klien-klien site. Ambil ilmu sebanyak-banyaknya untuk jadi modal kalian pada saat kalian mau membuat startup sendiri gitu. Supaya apa? Supaya pada saat nanti kalian punya klien sendiri dan kalian juga bertemu dengan klien tersebut, kalian tahu apa yang harus disampaikan pada saat kalian bicara dengan seorang direktur, seorang komisaris, atau seorang manajer, general manager gitu. Jadi ada confidence-nya, ada experience yang bisa kalian banggakan pada saat kalian punya sebuah company gitu. Karena kalau kalau tidak, kadang-kadang kan klien suka nanya, dulunya kerja di mana, dulunya pernah handle klien apa gitu. Nah itu sebetulnya menjadi trust ya buat si klien pada saat kalian punya kredibilitas tadi sih. Jadi banyak-banyaklah kalian bermain dengan senior-senior gitu, karena kami pun yang senior tuh memang coba mengadap ya kan, gimana sih caranya milenial sekarang, milenial tuh berpikirnya seperti apa gitu kan, ataupun sekarang ada Gen Z gitu kan, Gen Z itu seperti apa lagi. Jadi kelemahan si milenial ini juga terutama dengan kondisi pandemi saat ini ya, kantor saya sendiri ada di coworking space ya kan. Nah memang startup itu yang bisnisnya benar-benar base-nya adalah dari kreatif itu benar-benar tutup saat ini tuh. Jadi 80% tenan yang ada di kantor saya yang lama itu semua adalah startup dan itu semuanya tutup gitu. Karena itu tadi ya kan bisnisnya tuh nggak kuat gitu. Jadi mungkin tetaplah ada saatnya memang harus bisa berpartner dengan senior-senior atau perusahaan-perusahaan yang lebih raksasa gitu sih. Sebetulnya kalau buat saya itu satu, apapun yang terjadi saya selalu pegangannya bahwa everything can be solved by doa, udah pasti ya kan. Doa itu kekuatan yang memang maha dahsyat. Jadi kalau saat ini tuh semua jalan hidup saya baik perusahaan pun itu tidak lepas dari banyak berdoa, udah pasti. Jadi di samping usaha tetap ada doa. Nah, cuman tadi jawaban dari doa itu ada 3 biasanya Allah tuh. Iya dia langsung mengabulkan, atau iya tapi tidak sekarang, atau dia punya pengganti dari permintaan saya. Jadi itu kenapa mungkin kalau dibilang terlalu agama sih enggak. Cuma memang itu adalah pegangan hidup gitu kan. Pada saat lu ngadepin bisnis yang semua punya karyawan lebih dari 100 orang, semua punya billing ratusan miliar gitu. Tapi kalau nggak punya pegangan bahwa balik lagi, lu bisa jadi seperti itu ya kan? Karena memang semua itu adalah sudah dipegang oleh Yang Maha Kuasa gitu. Jadi apapun yang terjadi itu semua pasti karena ada doa, baik itu doa dari orang tua, doa dari kita sendiri gitu kan. Kadang-kadang kalau bisa dibilang katanya berdoalah sebanyak-banyaknya, mintalah rezeki, saya mau order ratusan miliar gitu, minta aja sebanyak-banyaknya. Kalau emang kata Allah udah pantas pasti dikasih gitu. Minta supaya di masa pandemi ini saya mau supaya saya tidak harus mem-PHK karyawan saya, tidak harus mengurangi gaji karyawan saya ya kan. Insya Allah ada rezeki dari karyawan-karyawan saya untuk mereka melalui Masaru gitu. Jadi ya mau bagaimanapun yang terjadi saya tetap berpegangnya bahwa udah rezeki itu pasti ada dari Allah. Kita banyakin doa ya kan, karena kadang memang rezeki yang didapat dari Masaru itu benar-benar memang tidak yang model konvensional. Kita ada tim marketing yang nelpon setiap hari nyari klien, bikin janji gitu. Kadang ada aja gitu rezekinya tuh entah tiba-tiba dari klien yang masa lalu tiba-tiba nelpon, itu karena hubungan baik kita yang masih ada, jadi ada rezekinya. Atau dari karyawan yang buka bisnis, ternyata yang dia temuin adalah pemilik perusahaan yang ternyata butuh bisnis sama kita gitu. Jadi saya sih percaya gitu kalau doa itu adalah senjata yang kuat selain usaha gitu. Itu yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak beriman.
Satu, let's do collaboration gitu ya. Jadi jangan pernah merasa bisa berdiri sendiri, karena tidak ada yang bisa berdiri sendiri. Semua akan menjadi besar kalau kita banyak berkolaborasi sama siapapun, mau startup ataupun sudah senior. Banyak-banyaklah buka pintu ya kan untuk bisa berkolaborasi gitu sih. Itu yang saya selalu lakukan dan sudah diterapkan, dan itu memang membuat kita memiliki banyak networking, karena networking itu sangat mahal harganya.